Hey yo, selamat datang kembali Siromers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengklik video ini dan mau menyisihkan waktu Anda untuk mendengar cerita baru dari saya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang lain daripada biasanya. Bukan lagi mengenai tentang pembunuhan sadis, melainkan tentang sebuah sejarah perjuangan dari seorang anak Indonesia yang tidak sempat terekspos buku sejarah. Siapa dia? Mari kita bersama-sama menyimaknya dalam pertemuan kali ini. Oke, Siromers, berbicara mengenai perjuangan kemerdekaan, tentunya teman-teman semua sudah tahu. Bagaimanapun juga, kita sudah mempelajarinya di dalam buku sejarah dan beberapa lagi dari cerita orang tua. Mulai dari perjuangan rakyat Aceh, Jawa, Timur, sampai kepada proklamasi yang terjadi di tahun 1945. Namun dari begitu banyak kisah perjuangan yang pernah diceritakan, ada beberapa kisah yang tentunya teman-teman tidak tahu. Hal ini dikarenakan kisah-kisah tersebut tidak sempat terekspos ke dalam buku sejarah dan tidak sempat diajarkan di sekolah-sekolah. Salah satu dari kisah tersebut adalah kisah pahlawan gagah berani yang berasal dari Manggarai bagian barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Orang yang menjadi pejuang dari Manggarai ini diberi julukan Motang Rua. Motang Rua adalah pahlawan kebanggaan yang secara nasional mungkin kurang dikenal. Namun untuk kalangan masyarakat Manggarai, kisah perlawanan heroiknya terhadap penjajah Belanda dikisahkan secara turun-temurun. Namanya pun dikenang dengan berbagai cara, entah itu berupa lirik lagu, ditulis dalam sejarah, terpampang di papan jalan, jadi nama sebuah lapangan serbaguna di pusat kota, dan juga dipahat dalam bentuk patung. Lalu bagaimana cerita lengkapnya, teman-teman? Asal-muasal lahirnya perlawanan Motang Rua berawal dari masuknya Belanda di tanah Manggarai, yang sekarang sudah menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Raya, dan Manggarai Barat. Menurut catatan sejarawan Dami Entoda, dalam Manggarai mencari pencerahan historiografi, utusan Belanda sempat singgah di Todo Pongkor, di mana saat itu mereka membuat kesepakatan untuk tidak mengganggu apalagi merebut hak kekuasaan dari kerajaan Todo. Dari catatan itu pula disebutkan bahwa Belanda tidak berniat sama sekali untuk mendirikan pusat administrasi di tanah Todo Pongkor. Hal ini dikarenakan Belanda menganggap Todo Pongkor bukanlah lokasi yang strategis untuk membuat pusat administrasi. Jadi, Belanda mencari tempat yang baru dan mereka menemukan tempat yang cocok, yaitu di Puniruteng. Lalu kemudian Belanda berhasil membujuk penguasa Todo Pongkor agar memindahkan ibu kota kerajaannya ke Puniruteng. Awal konflik perlawanan dari Motang Rua terhadap penjajah Belanda ini dikonfirmasi ketika Belanda membangun kantor administrasinya pada Maret 1908. Dalam agendanya, Belanda ingin meresmikan pemerintahan administratif daerah jajahan Manggarai pada 31 Juli 1909. Hal itu dikarenakan tanggal tersebut merupakan tanggal yang bertepatan dengan Hari Raya Kerajaan Belanda. Demi tujuan itu, Belanda mulai memerintah masyarakat di tiap kampung di Manggarai untuk membawa material bangunan berupa balok atau kaso dan alang-alang ke Puniruteng. Sementara itu, Kerajaan Todo sebelumnya telah menunjuk kepala kampung sebagai yang bertanggung jawab terhadap kampung dalam segala urusan dengan kerajaan. Kehadiran Belanda dan segala titanya dirasa merusak sistem pemerintahan kerajaan, kesepakatan, dan harga diri. Motang Rua, lelaki kelahiran kampung Beokina, Desa Gololangkok, Kecamatan Rahong Utara, yang dipercaya sebagai kepala kampung kala itu bereaksi keras. Ia tidak mau menerima perintah Belanda begitu saja. Motang Rua menolak perintah Belanda karena dinilainya melanggar kesepakatan dan menginjak martabat masyarakat Manggarai. Tidak hanya sebatas menolak, Motang Rua pun segera melakukan konsolidasi ke semua kampung dan dalu untuk membentuk kekuatan melawan kesewenangan Belanda. Keluarga, kerabat di kampung tetangga, dan puluhan dalu berhasil digalang Motang Rua sehingga menjadi satu kekuatan besar. Kekuatan rakyat di bawah komando Motang Rua lalu mendirikan benteng Kuvu. Dari sinilah mereka mulai melakukan aksi berupa memboikot warga lain yang membawa material untuk pembangunan kantor pemerintahan sipil Belanda. Pada kesempatan lain, anak buah Motang Rua mengirim alang-alang, ijuk, dan balok yang sudah dipotong-potong kepada Belanda. Tentu saja aksi ini membuat Belanda kaget, teman-teman. Belanda marah, lalu mengirim utusan untuk mengingatkan Motang Rua. Alih-alih pesan Belanda diterima, utusannya malah dibunuh oleh Motang Rua. Merasa semakin terancam, pada tanggal 31 Juli 1909, Belanda memerintahkan agar Motang Rua menghadap Belanda. Perintah ini dijawab dengan tegas oleh Motang Rua dan para pengikutnya.
Kami tidak akan tunduk kepada Belanda. Kami tidak akan ikhlas. Tanah kami serahkan kepada orang berkulit putih. Ketika pendekatan persuasif ini gagal, Belanda kemudian mengirim pasukan bersenjata sebanyak 12 orang untuk mengepung Beokhina, tempat tinggal Sang Motangrua. Namun ekspedisi ini gagal. Hal ini dikarenakan ekspedisi ini sudah diantisipasi oleh Motangrua. Pasukan bersenjata dihadang pasukan Motangrua di Ngalor Sua sebelum Beokhina. Sebanyak 10 serdadu utusan Belanda tewas disergap pasukan Motangrua. Senjata mereka lalu diambil. Sementara itu, 2 orang serdadu lainnya lari dan sembunyi di jurang. Kalah pada pertempuran pertama membuat Belanda melipat gandakan pasukannya dengan meminta bantuan ke Ende dan Kupang. Pada 9 Agustus 1909, pasukan bantuan yang dipimpin oleh Letnan Sepandau tiba di Ruteng. Pada 10 Agustusnya mereka langsung menyerang Benteng Kuvu, markas pasukan Motangrua. Pertempuran ini memang tak seimbang. Hal ini dikarenakan kekuatan Belanda telah dilengkapi dengan persenjataan modern, sementara pasukan Motangrua hanya mengandalkan parang, tombak, dan kapak. Banyak korban tewas dan luka dari pihak Motangrua. Agar tidak lebih banyak lagi korban yang jatuh, Motangrua dan pasukannya memutuskan untuk mundur ke Beokhina dan memancangkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Taktik ini menyelamatkan kampung Beokhina dari aksi bumi hangus yang waktu itu diterapkan oleh Belanda, sementara kampung di sekitarnya hangus. Motangrua kemudian mengubah taktik dengan melakukan perang gerilya. Dia memindahkan pusat komandonya di Gua Cuncavene di Rakandoso. Aksi gerilya Motangrua memicu perang makin meluas. Dalam pertempuran ini, ada 35 pejuang rakyat yang tewas. Namun Belanda masih tidak puas karena mereka masih belum berhasil menangkap Sang Motangrua. Mereka kemudian menyandera dan menyiksa keluarga adak Pongkor di Puni Ruteng, yang mana mereka merupakan kerabat dekat dari Sang Motangrua, di mana ibu dari Motangrua adalah saudari kandung dari adak Pongkor. Vanggur Laki Mangir, saudara dari ibu Motangrua, dipaksa untuk mencari Motangrua agar menyerahkan diri. Jika tidak menyerahkan diri, maka seluruh keluarga akan dibunuh oleh Belanda. Motangrua lalu dicari dan ditemukan di gua persembunyiannya. Setelah dijelaskan, sang pahlawan pun ikhlas menyerahkan diri demi keselamatan keluarganya. Namun sebelum menyerahkan diri tersebut, Motangrua meminta agar keluarganya melakukan ritual melepas ayam putih. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Motangrua. Setelah ritual itu dilakukan, Motangrua kembali dan dia bisa dilihat oleh pasukan musuh. Belanda kemudian membawa Motangrua dan beberapa pengikutnya termasuk adik kandungnya sendiri ke Riau. Dari pelabuhan Riau mereka dibawa ke Ende, lalu ke Kupang, dan kemudian ke Makassar untuk diadili. Pengadilan Belanda di Makassar memutuskan Motangrua dan adiknya divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun di Batavia atau Jakarta. Dari Batavia kemudian Motangrua dan adiknya dipindahkan ke Sawalunto untuk dipekerjakan pada pertambangan batu bara milik pemerintah kolonial Belanda. Saat Motangrua menjalani kerja paksa tersebut, Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar dan Cut Nyakdin sedang bergolak. Rakyat mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Belanda kemudian menggunakan keahlian perang Motangrua untuk membantu pasukan Belanda menumpas gerakan rakyat Aceh. Namun kebencian Motangrua terhadap Belanda tak pernah kurang. Alih-alih membantu Belanda, Motangrua malah membantu pasukan Teuku Umar dan Cut Nyakdien. Aksi Motangrua ini membuat Belanda geram. Ia kemudian dibuang oleh Belanda ke Saigon, Vietnam. Namun pada 1927, masa tahanan Motangrua di Vietnam selesai dan dia boleh kembali ke Manggarai. Motangrua kembali ke Manggarai melalui Aimere. Saat itu sedang gencar-gencarnya pembangunan jalan Trans Selatan Flores, yaitu dari Ruteng ke Ende di bawah pemerintahan Raja Bagung, Raja kedua Kerajaan Manggarai. Menurut kisah, saat kepulangan ini secara tak terduga Motangrua bertemu Raja Bagung di Tengku Teang. Menghormati seorang pahlawan, Raja Bagung menghentikan pembukaan jalan untuk sementara. Raja Bagung dan seluruh rakyat kemudian menuju Beokhina untuk melaksanakan upacara adat Cacak Selek, sebuah ritual penyambutan istimewa. Setelah bebas dari tahanan, rasa benci Motangrua terhadap Belanda belum juga berkurang. Dia bahkan tidak pernah mau bertemu dengan orang-orang berkebangsaan Belanda, termasuk para misionaris Katolik Belanda yang bekerja di Manggarai. Namun karena pengaruh Katolik yang begitu kuat, pada tahun 1950 Motangrua akhirnya dibaptis. Ia dibaptis dengan nama Petrus Guru. 2 tahun setelah dibaptis menjadi Katolik, tepatnya di tanggal 25 Maret 1952, di saat dirinya menginjak usia yang ke-92 tahun, Motangrua meninggal dunia. Sang pahlawan itu kemudian dimakamkan di Beokhina, tempat dia dilahirkan pada tahun 1860 silam. Nice. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai penambah pengetahuan, teman-teman.